Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita telah dapat hadir bersama-sama dalam kajian jelang berbuka puasa hari ketiga, walaupun suasananya hujan, tapi ternyata tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semua untuk hadir pada kajian jelang berbuka ini. Semoga semangat kita yang baik ini untuk hadir di rumah Allah ini mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha sekuat tenaga kita mengikuti sunnah beliau. Sunnah itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik beliau. Kemudian kita jadikan hadis beliau, yaitu sabdanya beliau, ucapan-ucapan beliau, yang kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita. Dan semoga kita semua nanti adalah orang-orang yang bersama beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tema yang saya bawakan hari ini adalah jauhi gosip. Jauhilah ghibah. Jadi ghibah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya gosip, ya. Semakin digosok semakin sip gitu kan. Makanya kalau orang menggosip itu biasanya semakin banyak orang yang merespon, gosip itu semakin liar, ya. Dan kupasannya semakin mendalam. Dan biasanya yang namanya gosip itu atau ghibah itu bagi orang-orang tertentu itu menyenangkan, ya. Dan kenapa kita diminta untuk menjauhi gosip ini, ya? Karena gosip ini sesungguhnya adalah salah satu perbuatan yang tercela yang kita sendiri tidak boleh melakukannya, khususnya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menggosip itu bahkan dalam Islam digambarkan sama dengan orang yang memakan bangkai, ya. Dan yang namanya memakan bangkai tentu adalah sesuatu yang tidak kita sukai, karena dari baunya, dari bentuknya, gitu ya. Dan memang mudah kita kemakan. Lah halnya bangkai yang dimaksud itu bangkai ikan, ya, kita makan. Tapi selain itu tidak. Karena itu perbuatan gosip ini sebenarnya salah satu yang kita puasakan dalam bulan Ramadan ini. Jadi puasa itu tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan mengurangi nilai puasa. Di antaranya mata, pendengaran, dan mulut kita untuk membicarakan atau mengatakan sesuatu yang tidak baik, berkata ketus, berkata judes, marah, gitu. Dan ghibah ini itu salah satu yang harus kita jauhi karena kita sedang berpuasa. Dan puasa itu sendiri artinya kita menahan diri untuk tidak makan dan minum dan segala hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan dan mengurangi nilai puasa itu diantaranya adalah ghibah. Nah, bagaimana penjelasan dalam Islam apa sih itu ghibah atau gosip? Ternyata pengertiannya atau definisinya itu 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menjelaskannya kepada kita. Ma makna ghibah? Apa itu ghibah? Ya, karena Rasulullah sudah menjelaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sahih tentunya. Suatu hari Rasulullah dalam majelis seperti ini, ya,
bertanya kepada para sahabat yang mengelilingi beliau. Jadi beliau itu kalau dalam halaqah seperti ini, itu sahabat itu mengelilinginya Bapak Ibu. Karena nanti Rasulullah bersabda menyampaikan sesuatu ya, itulah yang menjadi hadis itu ya. Kemudian para sahabat mendengarkan dengan baik dan seksama, dan kalau ada yang kurang jelas, para sahabat bertanya langsung kepada Nabi. Yaitu enaknya orang dulu ya. Jadi semasa Nabi hidup, apa aja persoalan serahkan ke Nabi, selesai. Kalau kita kan enggak kan? Kita buka buku dulu, buka kitab. Kita bertanya dulu kepada orang yang ahlinya. Kadang-kadang pertanyaan itu belum memuaskan yang kita inginkan, ya. Tetapi kalau zaman dulu enak sekali. Jika ada masalah, sahabat langsung bertanya dan Rasulullah menuntaskan pertanyaan itu dengan jawaban yang jelas. Nah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Rasul? Saya baca terjemahannya saja. Apakah kalian tahu itu ghibah? Jadi Rasul bertanya, hei para sahabat, kalian ngerti nggak ghibah itu apa? Ya. Para sahabat saat itu menjawab, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu apa itu ghibah. Kemudian Rasulullah bersabda, menjelaskan, kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang ia tidak sukai. Jadi kalau kita membicarakan saudara kita, teman kita, sahabat kita mengenai sesuatu yang ia tidak sukai, maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana menurut engkau apabila yang saya bicarakan itu sesuai dengan yang saya ucapkan? Jadi kalau Rasul tadi menjawab apa itu ghibah, mana Rasul menjelaskan, bila kita membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh teman, saudara, tetangga kita, itu namanya ghibah. Sahabat bertanya, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau nggak tahu, nggak jelas, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bila saya menjelaskan atau membicarakan tentang saudara saya itu, tetapi yang saya ucapkan itu benar, apa kata Rasul? Apabila yang kamu katakan itu benar, maka kamu telah menghibahnya. Namun apabila kamu yang bicarakan itu tidak benar, maka kamu telah memfitnahnya. Nah, ini sangat jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang teman kita, saudara kita yang sebenarnya nggak perlu kita bicarakan, apalagi bukan tentang kebaikan, artinya kita sudah menggosip. Si Anu tuh saya lihat tadi begini loh, si Anu tuh begini loh, saya dengar dari si Anu begini loh, kita sudah gosip. Itu ghibah. Ya. Lain halnya kita menyampaikan kabar baik, bukan ghibah. Itu namanya kabar baik. Si Anu sudah melahirkan anaknya, ya, anaknya laki-laki. Lalu kita mendoakan ya semoga anaknya anak yang soleh. Kita bertemu besoknya dengan yang bersangkutan atau kita mengunjungi rumahnya, kita sudah tahu itu kabar baik, perlu kita sebarkan. Tetapi kalau kita menceritakan sesuatu tidak ada hubungannya dengan kebaikan, apalagi hanya sekedar menceritakan, itu Rasulullah sudah mengkategorikan dalam ghibah. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu ya, kita nggak usah menceritakan urusan orang lain, bahasa lainnya itu yang bukan urusan kita. Ya, kita tuh jangan tukang presenter berita gosip itu loh. Itu kan dia bagaimana mengulik ya, bagaimana dia mencari apa hal-hal yang perlu dikorek dari kepribadian orang, dari diri orang. Sementara hal-hal itu belum tentu disukai yang bersangkutan. Jadi kalau kita sudah menceritakan tentang saudara, teman, kawan kita, sahabat, tetangga kita, keluarga kita, dan yang kita ceritakan itu bukan hal yang pantas untuk kita dan tidak perlu untuk kita ceritakan, maka itu dikategorikan gosip. Itu Bapak Ibu ya.
Nah, lalu kalau kita menceritakan saudara kita, teman kita, siapalah itu yang kita ceritakan itu tidak sesuai dengan faktanya, maka itu lebih daripada ghibah, tetapi disebut juga dengan fitnah. Kita sudah bikin berita bohong atau hoax, ya. Kita bikin hoax, ya. Sekarang kan begitu tuh. Kalau ada berita di media yang kita dapatkan, nah itu jangan langsung diterima dan langsung kita share, ya. Makanya tips kita memegang smartphone atau handphone kita itu, gawai kita itu, pastikan kalau kita nge-share itu kita sudah tahu apa yang kita share itu. Jadi bahasa lainnya saring sebelum sharing, ya. Kita saring dulu mana yang layak untuk kita saring, ya, dan mana yang layak untuk kita sharing. Padahal, ya, yang seperti itu sebaiknya kita cari dasarnya dulu. Jadi kita tidak hanya sekedar mengirim berita, tidak hanya memposting, tidak hanya sharing, tetapi yang kita sharing itu terkadang itu adalah fitnah. Dan di dalam Islam itu disebutkan al-fitnah asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yaitu benar. Ya, pembunuhan karakter itu. Orang dituduh melakukan sesuatu padahal orang itu tidak melakukannya. Itu kan fitnah. Dan itu pembunuhan karakter itu namanya. Dan ini sering terjadi di kita. Kita memfitnah orang melakukan sesuatu padahal orang itu tidak melakukannya. Kita menuduh orang, ya, telah berbuat salah padahal orang itu ternyata tidak berbuat salah. Dan itu fitnah. Kadang-kadang menjadi korban. Lalu ada orang yang tidak suka dan ditiupkanlah berita-berita yang tidak baik. Nah, biasanya berita hoax itulah yang ditangkap oleh orang, dan berita yang sangat sensitif biasanya. Nah, maka ini pelajaran berharga buat kita. Betapa kita itu sangat seleksi sesungguhnya dalam menerima dan membaca berita. Jadi berita itu menurut saya ibarat minum obat gitu. Obat itu pahit, jangan langsung diplek gitu ya. Tapi pahitnya obat harus kita minum untuk kesembuhan kita. Dan berita pun seperti itu. Juga jangan ditolak sebuah berita yang datang pada kita, tapi kita seleksi dulu. Kalau menurut kita tidak baik, ya sudah, cukup buat kita saja. Ya. Tapi kalau baik, silakan sebarkan kebaikan-kebaikan itu. Toh banyak juga kan orang-orang menjadi bijak sejak ada handphone ini kan Bapak Ibu. Kita dinasehati oleh kawan kita, saudara kita dengan ucapan-ucapan kata-kata bijak setiap hari, ya. Walaupun yang mengirim itu belum tentu dia sebijak yang dikirimnya, gitu kan. Tetapi mereka mengirimkan kata-kata bijak untuk kita. Ya kita ambil positifnya, tidak apa-apa. Kita share saja, ya. Nah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini untuk kita adalah yang pertama, jagalah mulut kita. Itu yang pertama. Makanya Rasulullah mengatakan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan au liyasmut, hendaklah ia berkata baik atau berkata benar atau diam. Nah, jadi jaga mulut kita ini caranya seperti apa? Berkata baik atau diam. Pilihannya begitu. Jadi kalau kita misalnya bicara itu menyenangkan, itu oke, boleh kita lakukan dan harus kita lakukan. Kata-kata yang menyejukkan, kita dianjurkan oleh Rasul itu berkata baik, itu tujuannya seperti itu. Kalau kita nggak bisa berbicara baik, Rasulullah mengatakan auliyasmut, lebih baik di diam. Diam itu emas. Kenapa? Kalau kita diam itu kan selamat kita itu. Kalau kita bicaranya tidak baik, apalagi kalau kita salah dalam bicaranya, itu malah berbahaya. Ya, maka kita dianjurkan untuk berkata baik atau diam.
Itu yang pertama. Yang kedua, bicaralah seperlunya. Bicara tuh nggak usah banyak-banyak. Kalau kita nanya orang, ya tanya secukupnya. Jangan kita nanya tentang pasangannya, gimana pasanganmu, mangane oke ora, turune ngoro ora. Nggak perlu. Itu bukan urusan kita. Kalau kita bertanya, Bapak ada di rumah? Ada. Gimana kabarnya? Baik. Tanya tentang ibu ada di rumah, bagaimana ibu? Sehat? Sehat. Cukup. Tidak usah kita bicara yang berlebihan. Gosip itu muncul Bapak Ibu. Kebohongan itu biasanya muncul karena kita terlalu banyak bicara. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara itu, maka bicara seperlunya, jangan berlebihan. Makan, minum, kita mah nggak boleh berlebihan, tapi bicara juga sama. Kalau kita bicara terlalu berlebihan, itu akan muncul kebohongan di dalamnya. Lalu yang ketiga, kalau bicara itu ya dianjurkan kita sesuai dengan fakta. Artinya kalau kita menceritakan sesuatu, kalau kita membahas sesuatu, bicaralah sesuai dengan kenyataan. Selamat kita Pak. Ada orang tadi pingsan di jalan, ternyata benar pingsan. Jangan kita bilang ada orang tergeletak di jalan, padahal nggak kita lihat. Ada orang di jalan tadi kelihatan ditabrak, paling wis mati gitu kan. Padahal bukan. Kalau nggak ada sesuai fakta, jangan dibicarakan. Termasuk juga kalau kita mengabarkan ada saudara meninggal atau tetangga meninggal, kalau benar-benar belum meninggal atau tidak meninggal, nggak usah kita bicarakan. Kalau orang tersebut meninggal, kita ini sering-sering tuh bicara itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lain yang terjadi, lain yang kita sampaikan. Padahal dalam Islam dianjurkan kita untuk berbicara yang sebenarnya. Bila ada kekurangan khilafan saya dalam menyampaikan kajian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.